Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboi, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Kabar hari ini anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Jangan lupa ya, patuhi protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama doa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar dengan Bu Ika. Kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 ya. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kalian dapat membedakan panjang dan pendek bunyi. Kemudian kalian dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan benda tak hidup. Kalian juga dapat menunjukkan simbol sila keempat Pancasila. Anak-anak, Bu Guru mempunyai gambar Udin dan teman-temannya yang sedang memakai seragam sekolah dan mereka akan pergi ke sekolah. Mereka sangat senang memakai seragam sekolah. Mereka memakai seragam sekolah lengkap dengan topi. Topi termasuk bagian seragam yang harus anak-anak kenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kalian suka mengenakan topi? Tahukah kalian lagu Topi Saya Bundar? Dapatkah kalian menyanyikannya? Sebelum kita bernyanyi, Bu Guru akan menjelaskan tentang panjang pendek bunyi. Coba sekarang perhatikan lirik lagu berikut. Di bawah lirik lagu Topi Saya Bundar terdapat tanda garis pendek dan panjang. Tanda garis pendek artinya kita menyanyikan dengan bunyi yang pendek. Tanda garis panjang artinya kita menyanyikan dengan bunyi yang panjang. Sekarang mari kita dengarkan cara menyanyikannya. Tahukah kalian benda apa saja di sekitar kita yang punya kesamaan dengan topi? Yuk kita kenali benda-benda apa saja di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Contohnya ada manusia, ada tumbuhan, ada mobil, ada rumah, ada ikan, ada burung, ada angsa, dan lain sebagainya. Benda-benda yang disebutkan Bu Guru tadi, ada yang disebut benda tak hidup dan benda hidup. Ada pula
benda yang diciptakan oleh Tuhan dan diciptakan oleh manusia. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan benda-benda itu dan berterima kasih kepada manusia yang sudah menciptakan benda-benda tersebut yang dapat kita gunakan sehari-hari. Tahukah anak-anakku semua, benda hidup yang ada di sekitarmu dan benda tak hidup yang ada di sekitar kalian? Ibu jelaskan dulu ya, apa itu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup artinya benda itu dapat bergerak, tumbuh, dan dapat juga berpindah tempat. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Benda tak hidup artinya benda itu tidak bergerak, tidak tumbuh, juga tidak berpindah tempat. Contoh boneka, rumah, sepeda. Anak-anak, ini adalah tiang bendera. Tiang bendera ini termasuk benda hidup atau tak hidup ya? Ya, tiang bendera termasuk benda tak hidup. Ini adalah gedung sekolah. Gedung sekolah merupakan benda tak hidup. Selanjutnya ada Edo. Edo adalah benda hidup atau tak hidup ya. Edo merupakan benda hidup atau disebut makhluk hidup. Ini adalah Lani. Lani, benda hidup atau tak hidup ya? Benar sekali, Lani adalah benda hidup. Di sini ada Udin. Udin merupakan benda hidup.
Wah, ada anak bebek. Anak bebek benda hidup atau benda tak hidup ya? Anak bebek adalah benda hidup. Ini adalah ikan. Ikan merupakan benda hidup yang berada di dalam air. Ada sepeda juga. Hayo, sepeda termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Sepeda termasuk benda tak hidup. Ini ada boneka. Boneka adalah benda tak hidup. Ini adalah mobil-mobilan. Mobil-mobilan benda hidup atau benda tak hidup ya? Betul, mobil-mobilan merupakan benda tak hidup. Yang selanjutnya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila termasuk benda tak hidup. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat yang ada di gambar? Tentunya kalian sering melihatnya. Itu adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasanya dipasang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila.
Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang, mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar. Di mana saja, kapan saja kalian luar biasa.